Sudah mulai rekam. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua, ayah bunda semua. Kembali lagi di sesi kedua tentang kelas berbagi keluarga yang diadakan oleh Bintang Mulia Tama Institute dengan Madrasah Keluarga. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di malam hari ini. Semoga ayah bunda dan teman-teman semua sehat di sana ya, di kotanya masing-masing. Dan tentunya di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tentu itu sangat penting sekali untuk orang-orang yang belum nikah ataupun orang-orang yang sudah menikah. Karena tema di malam hari ini tentang mencapai pernikahan yang berkah dan samawa. Ya, berdasarkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum keislaman gitu. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber yang baru ini, yang sebetulnya dua pasangan suami istri, Ibu Maria dan Pak Fadil, sedikit akan menyampaikan pengantar kenapa sih kita perlu belajar tentang ilmu-ilmu pernikahan, urgensinya buat diri kita apa. Kalau guru saya pernah bilang kayak gini, nikah itu adalah ibadah seumur hidup. Makanya karena itu ibadah seumur hidup, tentu banyak ilmu yang harus dipelajari. Dan kelas selama 4 hari ini mungkin juga akan belum cukup. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda semua, teman-teman perlu belajar lagi di media-media yang lainnya, di tempat-tempat yang lainnya, entah melalui online ataupun offline. Guru saya bilang kalau bekerja saja itu kita butuh bertahun-tahun untuk kemudian belajar, misalkan dari SD, SMP, SMA, SMK sampai kuliah, baru kita bisa bekerja dan menghasilkan uang. Untuk bekerja saja yang kerjanya paling cuma dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu belajarnya dalam waktu yang cukup panjang. Nah, untuk berkeluarga, berumah tangga, menikah adalah ibadah seumur hidup, yang mana kita akan hidup selalu berdampingan dengan orang tersebut harapannya, dan tentu itu pasti ada ilmunya. Dan tadi itu 1, 2, 3 bulan itu belum cukup untuk kita belajar. Alhamdulillahnya Bintang Mulia Tama Institute berinisiatif untuk kemudian mengadakan event ini agar kita semua sama-sama belajar gimana sih membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkah dengan petunjuk-petunjuk keislaman dari Al-Quran dan hadis. Mungkin ayah bunda, kenapa kita sampai perlu belajar tentang ilmu-ilmu pernikahan? Dan mari kita mulai sesi kita di malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya perkenalkan narasumber yang terbaru yang mungkin ayah bunda atau teman-teman sebagian di sini sudah kenal. Materi pertama kita Mbak Ibu Maria Ulfah yang kemarin sudah saya perkenalkan, dan pemateri keduanya yaitu suaminya. Oke. Nanti mungkin Bapak akan memperkenalkan diri. Oke. Saya perkenalkan beliau, sebentar, ada share screen dulu ya. Biar profilnya ya Bunda juga bisa baca. Oke. Nama lengkap Ahmad Fadil. Tempat tanggal lahir Tangerang, 4 Juli tahun 1976. Masya Allah, berarti baru kemarin nih ulang tahun ya. Masya Allah. Pertama kita ucapkan selamat ulang tahun dulu mungkin ya buat Bapak Ahmad Fadil, semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari doakan ayah bunda semua ya. Narasumber kita yang satu ini baru beberapa hari ini ulang tahun ternyata. Yang keberapa punten Bapak Fadil? 44. Oke. 44 ya. Screen-nya ke 44. Oke, masih seger Pak ya, masih alhamdulillah. Oke, kita lanjut perkenalannya, dan hari ini beliau bersama sang istri tinggal di Puri Kartika Banjarsari, Blok B7 nomor 10 di Cipocok Jaya Serang, Banten. Nah, pekerjaan sebagai dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Nasruddin Banten dan penerjemah.
Nah, riwayat pendidikan beliau MA di MAPK Darussalam Ciamis, lulus tahun 1993. Kemudian S1 di jurusan Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Ternyata di luar negeri kuliahnya tahun 1998. Kemudian S2-nya beliau ambil jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia di Jakarta tahun 2002 lulusnya Pak ya. Nah, kemudian karya dan terjemahan beliau silakan terpesona dari Hadaik Zatu Bahjah karya Aid Al-Qarni diterbitkan di Sahara Publishers. Kemudian Pesona Al-Quran dari Khawatir Funainah karya Amr Al-Khalid diterbitkan di Sahara Publisher juga. Kemudian Haruskah Menderita Karena Agama dari Azmah Al-Wailadi karya Fahmi Huwaidi diterbitkan di Sahara Publisher. Itu narasumber yang pertama. Dan narasumber yang keduanya ini istri tercintanya dari Bapak Ahmad Fadil. Boleh diturunkan slide-nya? Oke, nama lengkap beliau Maria Ulfah. Tempat tanggal lahir Malang 25 September 1980. Pekerjaan hari ini sebagai Direktur Institut Bintang Mulia Tama, kemudian fasilitator, trainer, dan Widya Suara Manager HR dari Short Center Ibu Profesional. Kemudian pendidikan formal beliau S1 di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Masya UMM ternyata. Pendidikan non formalnya senior course di Lembaga Pengelola Latihan. Kemudian Family Strategic Planning. Kemudian Pandu 45, menemu, kenali, dan mengembangkan bakat anak. Kemudian Forgiveness Therapy, Inner Child Healing Within, dan Talent Mapping Basic for Practitioner. Kemudian pendamping psikososial kebencanaan dan psikological first aid. Kemudian Next Level Public Speaking Clinic. Dan karya-karya beliau, antologi Hai Aku Ibu Profesional. Kemudian antologi Manajemen Gadget Ibu Profesional. Dan terakhir antologi Tarian Pena Bunda. Oke ya Bunda semua, itu mungkin sedikit profil dari kedua narasumber kita di malam hari ini. Mari kita sama-sama simak. Kalau dirasa penting, Ayah Bunda bisa siapkan catatan, nanti bisa sambil dicatat. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh terlebih dahulu biar tidak lupa disimpan di kolom chat ya. Boleh, nanti juga kita ada sesi interaktif. Nah, kedua narasumber ini akan menyampaikan materi 20 menit. Nanti di akhir kita akan ada sesi interaktif yang Ayah Bunda teman-teman bisa bertanya langsung. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut, mari kita saksikan kepada kedua narasumber kita, Ibu Maria Ulfah dan Bapak Ahmad Fadil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke, silakan. Saya dulu. Tes, sudah terdengar dengan jelas suara saya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apakah sudah terdengar jelas suara saya? Coba. Apakah sudah terdengar jelas suara saya? Ya. Kita. Jelas, alhamdulillah, insyaallah jelas. Oke. Terima kasih responnya. Tema di pertemuan kita yang kedua ini di kelas Zoom yaitu sebentar, saya nanti di start screen ya. Mencapai pernikahan yang barokah dan sakinah mawaddah warahmah dengan memahami esensi pernikahan. Di suami saya, Pak Ahmad Fadil, akan lebih membahas tema fikih pernikahan. Gitu. Oke.
kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengambil tema ini dari buku Untukmu Yang Akan Menikah dan Yang Telah Menikah. Nah, pada pertemuan sebelumnya, saya membahas pada tema-tema persiapan sebelum pernikahan. Jadi lebih pada pendekatan pranikah. Di pertemuan kita kali ini, saya akan membahas pada tema-tema yang sudah memasuki jenjang pernikahannya. Bagian pertama dari materi pernikahan ini adalah pilar-pilar asasi pernikahan yang sukses. Nah, sebuah pernikahan yang sukses itu didasari oleh pilar atau kesadaran, yaitu bahwa pernikahan itu mestinya realistis dan adaptif. Maklum kalau pasangan muda masih masuk di awal pernikahan itu masih menggebu-gebu. Masih begitu banyak khayalan. Setelah proses berjalannya waktu, mereka akan dihadapkan pada realita tentang adaptasi, tentang problem dalam komunikasi. Tes, suara sudah terdengar jelas? Oke. Pakai mic kita. Dengan berjalannya waktu, kemudian pasangan ini dihadapkan pada realita pernikahan. Bisa jadi masalah ekonomi, bisa jadi masalah adaptasi, bisa jadi masalah komunikasi, bisa jadi masalah dari luar kedua pasangan ini, keluarga besar, lingkungan, dan sebagainya. Maka bersikap realistis itu penting dalam sebuah pernikahan dan adaptif. Karena tidak hanya di masa awal pernikahan, semua pasangan itu akan selalu beradaptasi, akan saling beradaptasi. Bahkan proses adaptasi ini berlaku tidak hanya di awal pernikahan. Jika proses adaptasi di awal pernikahan ada lebih pada karakter antar dua pasangan, maka proses adaptasi sepanjang usia pernikahan itu adalah proses adaptasi terhadap fase kehidupan masing-masing pasangan. Fase 5 tahun pernikahan pertama biasanya lebih pada adaptasi karakter, menata pola hidup, adaptasi dengan keluarga besar dan lingkungan. Adaptasi di fase berikutnya saat anak-anak sudah tumbuh dewasa, tantangan akan ekonomi dan peran orang tua terhadap pendidikan anak. Masuk fase berikutnya, anak sudah sampai di usia remaja dan akil balik. Tantangan dan peran orang tua terhadap anak juga berubah. Begitu pula dengan pola komunikasinya. Masuk pada fase berikutnya saat anak-anak sudah menginjak dewasa, menikah. Proses adaptasi terjadi lagi. Pasangan suami istri ini menjadi orang tua sekaligus mertua. Kemudian masuk fase lagi, mereka menjadi kakek nenek, beradaptasi terhadap pola kehidupan yang menempatkan mereka menjadi sosok yang dituakan, berperan sebagai kakek nenek, adaptasi terhadap pola pendidikan cucu di masa kehidupan dan zaman yang baru. Sampai kemudian fase pensiun. Ada tantangan tersendiri bagi para orang tua yang masuk ke fase pensiun, mengatasi post-power syndrome, tetap menemukan rasa cinta, mengatasi puber kedua, dan sebagainya. Kemudian fase pasca pensiun, yaitu bersiap untuk berpulang. Bagaimana mengatasi rasa kesepian, bagaimana mengatasi problem melihat anak-anak mandiri dan sudah punya kehidupan sendiri yang mungkin akan sedikit menjauh dari orang tua. Peran anak-anak di masyarakat,
dan bagaimana peran kita sebagai seorang kakek nenek, sebagai orang yang dituakan menghadapi anak-anak yang sudah mandiri dan dewasa. Semua fase kehidupan ini menuntut pasangan itu akan selalu berubah dan beradaptasi. Maka sikap realistis dan adaptif itu akan terus kita kedepankan dalam kehidupan pernikahan. Kemudian pilar yang kedua yaitu komunikasi yang intensif, positif, dan produktif. Komunikasi, ngobrol yang intens itu perlu karena proses adaptasi dan membangun hubungan yang harmonis dan selaras akan sukses dibangun dengan komunikasi dan obrolan yang hangat, yang intens dengan pasangan. Maka kuantitas dan kualitas bersama pasangan itu penting. Pilar yang ketiga yaitu menyadari dan memegang teguh komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan di dunia dan di akhirat. Komitmen adalah pembuktian janji dan selalu berupa tindakan. Komitmen yang dipegang teguh, tanggung jawab dan implementasi dari tanggung jawab yang dipegang teguh membuat setiap pasangan merasa tenang atau sakinah. Nah, modal awal ini akan mendorong dengan berjalannya waktu akan semakin meningkat menjadi mawaddah. Setelah sakinah merasa tenang, akan masuk pada mawaddah, saling mencintai, karena dengan adanya sakinah, sebuah hubungannya dibangun dengan rasa sakinah, dan itu dipelihara terus-menerus, maka akan meningkat menjadi mawaddah, atau saling mencintai, dan ujungnya akan sampai pada rahmah, saling menyayangi. Kemudian pilar yang berikutnya adalah terus belajar menjadi suami yang soleh dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, serta istrinya, menurut pandangan istrinya. Begitu pula dengan istri, terus belajar menjadi istri yang solihah dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, serta pandangan suaminya. Jadi proses belajar ini pasti dilakukan oleh masing-masing pihak, istri maupun suami. Karena keberhasilan sebuah rumah tangga, keberhasilan pernikahan, itu tidak bisa diletakkan pada satu sisi saja, seorang suami saja. Meskipun suami adalah pemimpin rumah tangga, tapi keberhasilan sebuah rumah tangga dibangun oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Maka proses belajar, memantaskan diri, proses belajar menjadi soleh, menurut aturan Allah dan Rasul-Nya, maupun menurut pandangan masing-masing pasangannya, itu adalah sebuah pilar yang penting untuk membangun pernikahan yang sukses. Oke, kita ke slide berikutnya. Kewajiban suami dan hak istri dalam pernikahan. Nah, suami dan istri sebuah peran yang masing-masing berbeda. Jika kita membincang mengenai kewajiban suami, itu tidak bisa terpisah. Sekaligus juga kita membincang hak istri dalam pernikahan. Nah, kewajiban suami yang sekaligus menjadi hak istri dalam pernikahan, yaitu yang pertama mendapat mahar. Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat 4. Kemudian bahasan mengenai mahar ini dapat kita temukan juga pada surah An-Nisa ayat 24, yaitu berikanlah kepada mereka, istri-istrimu, maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Jadi mendapat mahar yang terbaik itu lebih baik, tapi mahar yang tidak memberatkan calon suami itu adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, kewajiban suami dan sekaligus hak istri dalam pernikahan adalah suami bergaul dengan istrinya secara patut atau ma'ruf dan dengan akhlak yang mulia. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini bisa kita temui di surat An-Nisa ayat 19, sekaligus di surat Al-Baqarah ayat 228 juga menegaskan mengenai kewajiban suami untuk bergaul dengan istrinya secara ma'ruf dan mulia. Kewajiban suami dan juga istri selanjutnya adalah mendapat nafkah, pakaian,
dan tempat untuk bernaung. Kalau kita bicara tentang nafkah, pakaian, dan tempat untuk bernaung, ini adalah sebenarnya kebutuhan yang sangat dasar, sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer, kebutuhan dasar ini mesti kita penuhi. Dan selanjutnya kemudian naik kepada kebutuhan yang sekunder. Banyak kebutuhan yang sekunder, pendidikan, rekreasi, apalagi ya, kendaraan, dan sebagainya. Jika kebutuhan sekunder bisa dipenuhi, maka naik lagi kepada kebutuhan primer, dan sebagainya. Sampai pada kebutuhan aktualisasi diri, proses belajar dan aktualisasi diri. Kemudian, kewajiban suami dan hak istri selanjutnya dalam pernikahan adalah dibantu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kewajiban sebagai seorang suami, sebagai pemimpin keluarga adalah membantu istri dan keluarganya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, dijaga dari siksa api neraka, dan diberi ruang belajar, khususnya ruang belajar ilmu agama. Yang kewajiban suami dan hak istri selanjutnya dalam pernikahan, yaitu di poin yang kelima, yaitu mendapat perhatian, rasa cemburu, dan dijaga kehormatannya. Mendapat perhatian ini adalah sebuah hal yang mutlak dalam kehidupan berumah tangga. Perhatian suami terhadap istri, perhatian istri terhadap suami, itu menjadi bumbu-bumbu yang akan menguatkan cinta. Begitu juga dengan rasa cemburu. Rasa cemburu yang sesuai kadarnya, yang tepat kadarnya akan bagus. Tapi jika rasa cemburu ini berlebihan, maka ini menjadi sebuah masalah yang kontraproduktif bagi keharmonisan suami istri. Poin penting selanjutnya adalah suami wajib menjaga kehormatan istri dan keluarganya. Kehormatan istri dan keluarganya ini nama baiknya, peran dirinya di dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial, maupun kehormatan secara fisik. Dan kewajiban istri dan hak istri selanjutnya yaitu bersikap adil. Poin bersikap adilnya ada dua. Bersikap adil secara pribadi antara suami dengan istri dan anak-anaknya, bersikap adil antara suami dengan keluarga kecilnya, istri dan anaknya terhadap keluarga besarnya, di luar keluarga intinya. Kemudian makna yang bersikap adil selanjutnya adalah saat laki-laki berpoligami. Adil terhadap istri dan anaknya, antara istri yang pertama dan istri yang selanjutnya, istri kedua, ketiga, keempat, bersikap adil kepada mereka. Jadi makna adil ini antara pribadi suami dengan istri dan anak-anak, antara suami beserta keluarga inti dengan keluarga besarnya, antara suami yang berpoligami, catatan yang ketiga yang berpoligami, suami dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Begitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Kewajiban istri dan hak suami dalam pernikahan. Jika tadi kita membincang tentang kewajiban suami dan hak istri dalam pernikahan, nah di slide yang ini kita membahas mengenai kewajiban istri yang sekaligus menjadi hak suami dalam pernikahan. Yang pertama, menaati suami. Suami adalah imam atau pemimpin dalam rumah tangga dan istri sebagai makmumnya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan atau kehormatannya, dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Tobroni dan Ibnu Majah. Ada catatan penting dalam hal menaati suami ini. Ketaatan istri terhadap suami utamanya adalah tidak melanggar hukum Allah dan Rasul-Nya
serta norma sosial dan norma hukum yang ada dalam negara. Selama suami masih memberikan perintah, mengayomi berdasarkan hukum agama dan Rasulnya, hukum negara dan masyarakat, dan mampu bersikap bijak, maka istri wajib menaati suami. Yang kedua yaitu mengelola rumah tangga dengan baik. Nah, makna pengelolaan rumah tangga dengan baik ini di zaman modern ini menjadi sangat luas. Istri menjadi manajer keluarga, istri menjadi manajer keuangan keluarga, istri menjadi manajer kesehatan keluarga, istri menjadi manajer pendidikan anak-anak. Jadi makna mengelola rumah tangga ini sangat luas. Bahkan tidak hanya pada konteks yang saya bicarakan tadi, makna pengelolaan rumah tangga dengan baik ini sekaligus pada bagaimana istri berpenampilan yang menarik. Istri bisa menjadi seorang sekretaris, bisa menjadi seorang resepsionis, bisa berperan sebagai istri, ibu, kekasih yang terbaik bagi pasangannya. Maka mengelola rumah itu sekaligus berpenampilan yang menarik di dalam rumah. Seorang istri yang baik mampu menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman dalam rumah tangganya, sehingga suami dapat melaksanakan, tidak hanya suami, sehingga suami dan anak-anaknya dapat melaksanakan kewajiban agama dan dunianya dengan baik. Kemudian yang terakhir, menghargai suami dan tidak membuka aib serta rahasianya. Ini sebuah hal yang sangat penting, mengingat zaman media sosial saat ini, begitu mudah orang untuk menyampaikan pendapat, begitu mudah orang untuk mengungkapkan perasaannya, bahkan curhatnya, bahkan tidak malu untuk mencurhatkan masalah pribadi antara dia dengan suaminya, bahkan membuka aib permasalahan dia dan suaminya di media sosial. Jika kita ingat akan kewajiban kita sebagai seorang istri dan hak suami, maka yang perlu kita ingat adalah bagaimana menyelesaikan masalah dan itu tidak dibawa keluar dari rumah. Karena menghargai suami dan tidak membuka aib serta rahasianya ini adalah kewajiban istri kepada suami yang ini diatur juga di dalam ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Istri adalah pakaian suaminya, begitu pula dengan suami adalah pakaian istrinya. Barang siapa yang membuka aib, maka dia seperti membuka pakaian yang dia pakai di hadapan halayak umum. Tentu yang didapat adalah rasa malu. Maka menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat, dengan bantuan ahli atau dengan bantuan orang yang bijaksana dan tidak yang sudah dipastikan tidak akan membuka aib kepada banyak orang, itu adalah sebuah hal yang penting. Oke. Selanjutnya, merawat cinta dan menghilangkan kejenuhan dalam pernikahan. Mungkin kejenuhan dalam pernikahan itu tidak akan hinggap di usia-usia pernikahan 6 bulan, 1 tahun, sampai 2 tahun misalnya. Tapi sudah di atas 2 tahun, secara manusiawi biasanya akan ditemui rasa jenuh. Nah, bagaimana terus merawat cinta dan menghilangkan kejenuhan dalam pernikahan ini? Bagaimana caranya? Tujuan kita kan nanti adalah mencapai rumah tangga yang barokah, yang diberkahi oleh Allah dan juga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka merawat cinta dan menghilangkan kejenuhan ini adalah sebuah upaya untuk mencapai tujuan tadi. Rumah tangga pernikahan yang barokah, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu atau yang pertama yaitu saling memberi hadiah dan kejutan. Semua orang, anak-anak, dewasa, orang tua, ada hal-hal penting yang tidak akan pernah ditolak, yaitu hadiah dan kejutan. Sudah fitrahnya manusia itu senang menerima hal-hal yang baik,
yang menyenangkan. Hadiah dan kejutan ini adalah sebuah hal yang menyenangkan yang tidak akan ditolak oleh semua orang, termasuk pasangan kita. Maka memberikan hadiah dan kejutan tidak perlu yang mahal, yang berkesan, bisa dari buatan tangan. Hadiah dan kejutan ini tidak mesti harus mahal ya. Tapi yang penting kan perhatiannya. Kadang hanya surat atau pesan singkat yang disisipkan di dalam tasnya atau dompetnya, pesan singkat ungkapan rasa cinta, itu juga bisa menjadi sebuah kejutan yang menyenangkan. Jadi hadiah dan kejutan ini tidak selalu materi yang mahal, gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah memanggil dengan panggilan yang disukai pasangan. Ya, Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Beliau memanggil Siti Aisyah dengan Humairah. Saking romantisnya ya, sampai memanggil istrinya dengan sebutan sayang, pipi yang kemerah-merahan. Yang menunjukkan perempuan itu cantik. Pipi yang kemerah-merahan itu berarti perempuan yang cantik. Atau bisa memanggil dengan sebutan lain, misalnya sayangku, atau cintaku, atau panggilan-panggilan yang lain yang disukai oleh pasangan. Selanjutnya yaitu terus menghadirkan ekspresi cinta. Nah, ekspresi cinta ini pandangan mata, sentuhan mesra, pesan-pesan romantis, bahkan cumbu rayu itu juga dibutuhkan untuk terus dihadirkan dalam pernikahan. Tidak hanya saat salah satu pihak atau masing-masing pihak membutuhkan disalurkan kebutuhan biologisnya, ini dilakukan, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu butuh untuk terus dilakukan. Yang keempat yaitu me time berdua dengan pasangan tanpa anak-anak. Biasanya pasangan saat sudah dikaruniai anak, waktu bersama pasangannya akan berkurang. Apalagi jika anak-anaknya masih kecil. Ini tantangan yang biasanya selalu menghantui para pasangan muda. Sehingga kebutuhan untuk selalu berdua, untuk membangun cinta, untuk ngobrol berdua, untuk mengungkapkan ekspresi cinta dengan pasangan itu sangat sulit karena waktunya selalu disibukkan dengan anak-anak. Maka sengaja membuat me time berdua itu perlu. Anak-anak bisa dititipkan kepada orang tua atau mertua sebentar, 1 atau 2 jam saja. Atau ada pengasuh khusus yang memang dipanggil, pasangan ini kemudian pergi 3 jam untuk jalan-jalan atau makan di mana yang tempat mereka yang bisa ngobrol dengan tenang, nyaman, dan mesra. Nah, setelah itu pulang kembali ke rumah pasti akan ter-recharge kembali energi cinta mereka berdua. Jadi me time berdua dengan pasangan itu perlu. Kemudian poin yang kelima, mensyukuri dan selalu melihat sisi positif pasangan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pasangan kita adalah manusia biasa. Ada baik buruknya. Jika kita fokus pada kebaikannya, melihat cahaya kebaikannya, kemudian kita menerima dan mensyukurinya, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan. Dan keburukan-keburukan yang ada pada pasangan akan tertutupi oleh kebaikannya yang kita syukuri. Sehingga yang tercapai adalah kemudian penerimaan, rasa syukur, dan rasa cinta. Yang terakhir yaitu memaafkan kesalahan. Sebagai manusia biasa pun, pasangan kita dan pasangan kita juga pasti berbuat kesalahan. Ada kesalahan yang ringan, yang kemudian dimaafkan secara mudah dan dimaklumi. Tapi mungkin juga ada kesalahan-kesalahan yang berat.
problem-problem rumah tangga sangat banyak. Bisa jadi ada perselingkuhan, bisa jadi ada kebohongan, bisa jadi ada ketidakjujuran. Berbicara, mengatasi permasalahan secara bersama-sama, kemudian mengingat akan komitmen pernikahan, membangun kembali cinta bersama, dan memaafkan kesalahan itu akan menjadi jalan pasangan ini untuk langgeng, kuat, sampai pada tujuan pernikahan, yaitu pernikahan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan menghantarkan mereka pada surganya Allah kelak. Dari saya, cukup sekian. Nanti suami saya akan lebih bahas mengenai fikih pernikahan, seperti tema kita di pertemuan kedua ini tidak hanya membahas tentang esensi pernikahan untuk membangun rumah tangga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah, tapi juga akan membahas mengenai fikih pernikahan. Oke, sekian dari saya, akan dilanjut oleh Pak Fatil. Bentar sedikit ya. Udah. Jauh amat, Pak. Kamu nggak suka jauh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kan ya, moderator. Ya, terima kasih para kawan-kawan, saudara-saudara semua. Saya senang sekali bisa berkumpul bersama saudara-saudara sekalian pada forum kajian yang diselenggarakan oleh Institut Bintang Mulia Utama ini atas inisiatif istri saya sebagai supporter yang pertama. Saudara-saudara sekalian, saya diminta pada kesempatan sekarang ini untuk berbagi dengan saudara-saudara sekalian tentang beberapa hal yang berkaitan dengan fikih pernikahan. Tapi mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak yang akan saya bahas. Kami bersumber dari buku yang saya terjemahkan pada tahun berapa ya? 2006 ini. Selain itu juga saya mengambil dari beberapa sumber yang lain. Ini poin-poin yang saya pikir bisa menjadi pemantik diskusi kita pada malam ini. Yang pertama, pernikahan itu harus dilandasi dengan niat yang lurus. Jadi ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, man nakahalillah wa ankahalillah istahaqqa walayatallah. Orang yang menikah atau yang menikahkan anaknya karena Allah, dia berhak mendapatkan perlindungan dari Allah. Di sini menggunakan kata walayah, artinya kewalian. Artinya untuk menjadi wali itu tidak mesti satu-satunya jalan adalah pergi ke masjid, gitu ya, berzikir, i'tikaf di sana, atau lebih jauh lagi pergi ke hutan, gitu ya, supaya zikirnya lebih tenang. Tapi seorang pemuda dan pemudi yang menikah karena Allah, atau orang tuanya yang menikahkan anaknya juga karena Allah, itu sudah berhak mendapatkan kewalian dari Allah. Yang kewalian dari Allah ini nantilah khaufun alaihim walahum yahzanun, sebelum mendapatkan surga. Di dunia itu tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa sedih. Kuncinya cuma itu saja, niat tulus dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, ada hadis annahu, bahwa Nabi Muhammad naha, melarang, an nikahin, dari pernikahan, yuradu bihi ghairu wajhillah wal ifad, yang tujuannya bukan karena keridhaan Allah dan menjaga kesucian diri. Wa naha anin nikahi birriya wasum'ah, dan melarang pernikahan dengan motif ingin dipuji atau demi reputasi. Ya, banyaklah, kayak misalnya
pernikahan karena ingin viral kalau sekarang mah ya, gitu ya, karena ingin viral atau ya dalam kasus-kasus banyak nggak bagus lah saya sebutkan, itu yang kelihatan ada unsur reputasi di situ, demi reputasi. Kemudian ada hadis yang lain, salah satu hakun alallahi aunuhum. 3 kelompok orang yang pasti ditolong oleh Allah. Mujahid fisabilillah. Yang pertama mujahid. Yang kedua al-mukatab alladzi yuridul ada. Ini berlakunya pada zaman dahulu lebih ya. Karena artinya mukatab itu seorang budak yang punya perjanjian dengan tuannya, jika dia bisa membayar sekian harga penebusan dirinya, maka dia bisa bebas. Jadi oleh tuannya juga dia diberikan waktu bekerja kepada tuannya itu misalnya sekian jam, nanti di luar itu dia boleh bekerja di tempat lain untuk mendapatkan uang. Nah, itu pasti ditolong oleh Allah. Dan yang ketiga siapa? Wan nakih allazi yuridul afaf. Orang yang menikah yang menghendaki kesucian dirinya. Arti dilindungi di sini bukan berarti di dunia pasti berhasil. Jalanannya jadi lurus, di hotmik, begitu ya. Wih, semuanya nggak ada gajluk-gajlukan, bolong-bolongan. Karena mujahid kan ada yang syahid, ada yang meninggal. Artinya karena kehidupan manusia itu bukan cuma dunia, suksesnya bukan cuma dunia saja, tapi ada akhiratnya juga, gitu ya. Ya berarti misalnya orang yang ingin menikah demi penjagaan kesucian dirinya ini pasti ditolong oleh Allah. Yang hakiki adalah yang di akhirat sana, nilainya sama dengan syahid tadi. Kalau dia gagal, tanda kutip, dalam artian ya kalau si syahid meninggal dunia, kalau dia misalnya apalah bentuk kegagalannya. Tapi ini Allah berarti sangat memperhatikan dan memuji pernikahan yang dilakukan dengan motif seperti itu. Nah, ada beberapa hal dalam fikih di sini bukannya hal atau haram, bukannya wajib atau yang haram itu, tapi lebih mendekati kepada adab ya. Ada 2 poin. Yang pertama, kalau baru pertunangan itu sebaiknya tidak disebarluaskan. Itu ada di dalam buku untukmu yang akan menikah dan sudah menikah ini pada halaman 80. Oh iya. Karena dikhawatirkan akan ada mata jahat, orang yang nggak suka, gitu kan, yang berusaha, yang iri hati lantas berusaha menggagalkan pernikahan itu, gitu. Jadi kalau baru pertunangan mah nggak diiklankan, itu nggak apa-apa. Gitu. Kemudian yang kedua juga ya demi menjaga masing-masing calon mempelai ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada kecurangan dan kebohongan sebelum pernikahan, tidak hanya setelah pernikahan tadi. Jadi kalau orang yang sudah tua, gitu kan, pura-pura muda supaya diterima oleh yang dia kehendaki dengan cara menyemir rambutnya, itu sudah termasuk kecurangan. Tadi istri saya menyebut istilah poligami, gitu kan. Saya terus terang ya, itu mengakui bahwa itu adalah syariat Allah, tapi itu harus dilakukan dengan sangat selektif, gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang luar biasa yang bisa melakukan itu. Salah satu bentuk kecurangan yang terkadang terlontar gitu ya pada obrolan-obrolan di grup WhatsApp misalnya tentang poligami adalah tidak perlu izin, gitu kan. Oh, nggak ada syaratnya juga. Jadi lebih mudah meminta maaf daripada meminta izin. Itu ungkapannya. Gitu kan? Nah, itu termasuk menurut saya di bagian ini. Tidak menjaga adab yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Jadi dia mau mengaku mengerjakan sunnah Nabi, tapi adab Nabi di sini yang sangat penting. Orang yang mencurangi kami bukan golongan kami. Ini berlaku umum. Dalam perdagangan juga misalnya Nabi pernah sangat marah karena ada penjual buah-buahan yang bagusnya itu disimpan di atas, yang agak busuk disimpan di bawah, gitu kan? Dan pada saat menjual ya pasti
kemungkinan yang dia berikan kepada pembelinya adalah bagian yang rusaknya. Secara umum etika itu berlaku juga dan dalam pernikahan juga demikian. Kemudian yang kedua, sholat sunnah dan berdoa sebelum pernikahan. Nanti sini materinya akan saya bagikan di grup ya. Diriwayatkan man aroda minkum tajwiz falyusolli rakaatain. Ini kan semuanya sudah pada ingin menikah ya. Ya, jadi sudah kerjakan sholat ini. Sebutlah ini sholat hajat atau sholat tahajud gitu ya. Jadi 2 rakaatnya diniatkan untuk diberikan kemudahan dalam pernikahan dan diberikan calon seperti yang akan digambarkan dalam seperti ini. Wal yaqra bi Fatihatil Kitab wa surati Yasin. Baca Al-Fatihah dan surah Yasin. Di sini nggak disebutkan apakah masing-masing rakaat itu hatamkan Yasinnya atau 2 rakaat itu dibagi 2 surah Yasinnya. Rata-rata sudah hafal kan? Kalau belum hafal ya pegang nggak apa-apa lah. Ya, baca surah Yasin 83 ayat, baca di rakaat pertama 50, di rakaat keduanya 33 misalnya seperti itu. Gitu. Setelahnya bacalah doa seperti ini. Ini doa dibaca oleh laki-laki redaksinya ya. Untuk perempuan tinggal diganti tak marbutohnya itu dibuang. Allahumma rzuqni zaujatan sholihatan. Untuk laki-laki, berarti untuk perempuan Allahumma rzuqni zaujan sholihan. Ya Allah, anugerahilah saya pasangan yang soleh. Syakuro, selalu bersyukur. Konu'a, selalu kona'a. Goyuro, juga pencemburu. Penuh perhatian di sini tadi udah dijelaskan oleh istri saya maksudnya bagaimana pencemburu itu. In ahsantu syakarot. Kalau saya berbuat baik, dia berterima kasih. Kalau perempuan yang baca berarti syakarot, taknya ini dibuang, tak syakarot itu ya. In ahsantu syakaro. Laki-laki yang kalau si perempuan itu berbuat baik, nyeduhin kopi misalnya, dia terima kasih Hani. Begitu. Wa in asatu ghafarot. Kalau saya berbuat salah, dia memaafkan. Mas, sudah beli deterjen? Oh, sudah tadi mampir ke warung, tapi habis. Katanya di warungnya itu kan nggak mungkin banget ya. Padahal lupa gitu kan. Gitu. Tapi dia memaafkan ya, udah dia nggak ngorek-ngorek. Kan warung banyak gitu kan, sepanjang jalan misalnya nggak begitu gitu ya. Wa in asatu wa in zakartullaha a'anat. Kalau aku ingat pada Allah, dia membantu menguatkan. Ini penting karena tadi kesukaan antara laki-laki dengan perempuan yang bersifat fisik itu pasti mudah. Semakin tua kesukaannya itu lebih bersifat emosional dan spiritual. Jadi keluarga yang berkah samawa itu suami dan istri bersama-sama harus membangun ini. Frekuensinya sama dalam emosionalitas dan meningkat kepada spiritualitas juga. Kalau saya ingat kepada Allah, dia membantu saya. Wa in nasitu zakarot. Dan kalau saya lupa kepada Allah, dia mengingatkan. Ini ayamul bed loh mas, gitu ya. Mau ikut sahur nggak nanti? Gitu ya. Wa in kharajtu min indiha hafizot. Kalau saya pergi keluar dari rumah, dia menjaga dirinya, kesucian dirinya. Kalau sedang berpisah gitu ya, secara umum. Wa in dakhaltu 'alaiha surrat. Kalau saya datang menemuinya, dia senang. Wa in amartuha atau atni. Kalau saya minta sesuatu kepadanya, dia menuruti, dia memenuhi. Ini kalau saya sih lebih mengartikannya secara mubadalah. Artinya resiprok, timbal balik. Memang dari satu segi tanggung jawab suami itu lebih tinggi gitu ya. Tapi dalam banyak hal kewajibannya itu resiprok, artinya timbal balik. Seperti suami bisa minta tolong diseduhkan kopi, istri bisa minta tolong suami untuk misalnya angkatin air ke mesin cuci atau apalah seperti itu gitu ya. Itu nurut gitu kan. Aku laki-laki masa disuruh jemur pakaian. Nah, gitu kan. Ya kalau memang sangat kaya gitu kan ya, mudah-mudahan amin gitu kan. Ya boleh lah gitu kan, ada pembantu yang khusus jemur pakaian, ada yang khusus untuk ngangkat air, mesin cucinya gitu. Tapi jika ya sinilah apa resiprok ini saling membantu.
istri pun maksud saya tidak memohon gitu kan. Tetap penerjemahan kata dalam doa ini bisa diartikan menyuruh juga. Tidak apa-apa disuruh gitu. Resiprok. Setara kedudukan antara suami dan istri. Wa in aqsamtu 'alaiha abarrat qasami. Kalau saya bersumpah mengatakan sesuatu secara bersungguh-sungguh, maka dia mempercayai sumpahku. Wa in ghadibtu ardhatni. Kalau saya marah, dia bisa membuat saya menjadi reda amarahnya, menjadi kembali ridho, rela gitu ya. Nah, itu tadi yang butuh pelatihan riyadhah, pengetahuan komunikasi, misalnya kita keluar dari buku-buku komunikasi, dari buku-buku agama, itu tidak otomatis bisa terlaksana. Harus ada riyadhah, usaha untuk melaksanakannya, yang disebut oleh istri saya tadi, selalu adaptif dan realistis dan adaptif. Ya dzal jalali wal ikram habli zalika fa inna as'aluka wa la ajidu illa ma qasamtali. Nah, ini saudara-saudara sekalian terjemahannya nanti akan saya share usai kajian ini. Kemudian pada pertemuan lalu dan pada pertemuan ini juga disinggung kembali oleh istri saya, serta ada berita viral ya minggu ini atau minggu yang lalu tentang mahar. Jadi menurut saya ada anjuran agar mahar itu murah, tapi itu tidak menjadi tuntutan. Artinya perempuan tidak mesti, gitu kan? Sebaiknya itu anjuran dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai buruk kepada perempuan dan keluarganya yang tidak begitu. Yang menetapkan itu boleh. Artinya dari satu segi itu mendorong kepada para laki-laki ini, gitu kan, para bujangan berkualitas tinggi ini, gitu kan, supaya bekerja sungguh-sungguh sebelum pernikahan ini, gitu kan, supaya sebesar apapun diminta mahar itu bisa memenuhi. Tapi perempuan itu buat laki-laki pesannya, ya, buat untuk perempuan anjurannya murahkan. Jadi kalau dia sudah menetapkan tapi kekasihnya nggak bisa memenuhi, ya toleransi. Jangan merasa nanti gengsinya jatuh, gitu. Kasih harga tinggi lantas mau. Enggak, karena pada dasarnya ada anjuran ini. Gitu. Nah, selain itu, kalaupun maharnya itu murah, tidak ada batasan dalam hadis Nabi, setahu saya, tentang berapa nominal, berapa nilai seserahan. Gitu kan, rumah lengkap dengan isinya, gitu kan, berapa lantainya nggak ada, gitu kan, kontrakan berapa petak nggak ada, gitu ya. Ya itu masing-masing sesuai dengan kemampuan dan juga ya tradisi di sekitarnya. Tapi standarnya seperti itu. Boleh. Bahkan boleh juga bukan hanya kepada istri dan orang tuanya, kepada kerabat-kerabatnya, gitu kan, itu bagus untuk memberikan hadiah juga. Tadi sudah disampaikan antar suami istri ya. Nah ini pada yang lebih besar, gitu, keluarga besar pasangan kita itu bagus. Saya percepat hal-hal yang perlu diperhatikan pada akad nikah. Yang pertama wali. Jika wali menolak menikahkan seorang perempuan tanpa alasan, padahal pelamar adalah laki-laki yang baik, maka perempuan itu berhak mengadukan masalahnya kepada hakim atau pengadilan agama. Boleh, bisa. Itu di halaman 85. Kemudian mahar lagi. Mahar boleh dihutang. Ditetapkan maharnya misalnya 100 juta. Ya. Bisa bayar 50 juta. 50 jutanya lagi utang itu boleh. Dan begitu sudah akad nikah, ya sudah, walaupun masih punya hutang mahar, sudah resmi. Jadi suami istri. Tapi kalau mereka bersetubuh, jatuh kewajiban 50 jutanya itu lagi harus dibayar. Karena dia harus bayar 100%. Tapi kalau misalnya, nauzubillah, bercerai sebelum bersetubuh, dia sudah bayar 50%, 50% lagi tidak perlu dibayar. Jadi, ya itu termasuk hutang yang harus diprioritaskan pembayarannya. Dan jika istri misalnya karena ya banyaklah gitu ya, kita menikah, kondisi perekonomian itu belum stabil,
diberikan mahar, misalnya emas sekian gram, kemudian suami butuh modal, awalnya bilang, Dek, pinjam ya, gitu kan, emasmu gitu, untuk modal. Tapi setelah sekian lama ternyata belum juga bisa dibayar oleh suami. Kemudian istrinya mengikhlaskan, itu bagus sekali. Jadi perintah untuk suami laki-laki beda dengan perintah untuk perempuan. Nah, ini penting nih. Doa malam pertama. Ini bukan doa bersetubuh. Kalau doa bersetubuh sudah banyak yang hafal ya. Astagfirullahaladzim. Sudah pada dewasa kan ya? Untuk dibaca suami, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang ada pada dirinya dan kebaikan sifatnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan sifatnya. Boleh cium keningnya. Perempuan juga baca saat mencium tangan suaminya, baca, ada redaksi untuk perempuan seperti itu. Kemudian mandi junub. Mandi junub itu boleh ditunda. Orang yang sedang junub boleh tidur, makan, minum, atau keluar rumah untuk suatu keperluan. Tapi sebaiknya dia berwudu lebih dulu. Memang ini ya kebalikannya berarti agak boleh tapi makruh gitu ya. Atau ya nggak apa-apa, tapi ada satu kebaikan yang terlewati kalau nggak langsung berwudu. Gitu. Tidur dalam keadaan berwudu belum mandi itu lebih baik daripada langsung tidur. Makan juga seperti itu, wudu dulu. Tapi jika ia dapat segera mandi, maka itu lebih baik. Itu di halaman 133. Kemudian, ini penting. Cinta kepada pasangan adalah tanda dalamnya iman. Kullama zdadal abdu imanan izdada hubban lin nisa. Semakin bertambah iman seseorang, semakin bertambah pula cintanya kepada pasangannya. Di sini saya sudah terjemahkannya tanpa suami istri lagi gitu ya, tapi artinya tadi resipokal itu sama. Laki-laki yang semakin dalam imannya, semakin tinggi cintanya kepada istrinya. Bukan yang nisa sembarangan perempuan ini ya. Atau jadi bertambah iman itu bertambah istri. Saya enggak seperti itu juga gitu kan. Sebab berlaku sebaliknya, istri yang bertambah iman juga bertambah cintanya kepada laki-laki, maksudnya kepada suaminya, bukan nggak nambah, resiprokal. Kemudian bermesra-mesraan dengan pasangan adalah ibadah. Nah ini penting sekali nih. Mengapa bisa begini? Idza nazara al-'abdu ila wajhi zawjihi wa nazarat ilaihi. Jika seorang laki-laki memandang istrinya dan istrinya memandangnya, nazarallahu ilaihima nazara rahmah, maka Allah akan memandang kepada keduanya dengan pandangan rahmat. Wa idza akhadha bi kaffiha, kalau suami itu lantas menggenggam tangan istrinya, mana tangannya? Kemudian wa akhazat bi kaffihi, istrinya juga menggenggam tangan suaminya, rasa kotot zunubuhuma min khilali asabi'ihima, maka jatuhlah dosa-dosa mereka dari sela-sela jari-jari mereka. Sama dengan keterangan tentang wudu. Iya, kan pernah baca kan pada saat kita wudu itu seperti itu. Ini kelanjutannya nggak perlu diterusin ceritanya. Baru pandangan sama pegangan tangan saja. Stop. Kelas khusus. Iya. Gitu. Mengapa bisa begitu pertanyaannya kan? Sebab ini dilakukan pada sesuatu yang halal, istri dan suami. Itu saya baca keterangan ini di buku Al-Qardawi, Al-Ibadah fil Islam. Al-Qardawi mengatakan, coba jika hal tersebut dilakukan pada sesuatu yang haram, seperti apa dosanya? Pandang-pandangan laki-laki sama perempuan, padahal nggak halal. Tambah pegang-pegangan,
Gitu kan. Hukumannya yang paling jauh itu hukuman mati kan, rajam. Ya. Maka kalau hal ini dilakukan pada sesuatu yang haram, pahalanya juga jadi sangat besar pada yang halal. Jika dilakukan pada yang haram, dosanya sangat besar. Jika dilakukan pada yang halal, pahalanya sangat besar. Itu luar biasa. Semangatlah. Oh, ini kok ulang lagi ya, sama dengan yang tadi. Terkopi gitu ya. Berarti pembahasan saya sudah sampai di sini. Mudah-mudahan ada inspirasi. Ya ini teori gitu kan, dan mari kita bersama-sama mudah-mudahan bisa menjalankannya dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, cek luar biasa sekali teman-teman semua ya Bunda. Materinya daging semua ya. Kalau diibaratkan ayam ini paha semua ini. Saya banyak insight baru dari Bapak Fadil, dari Bu Maria terkait pernikahan. Luar biasa sekali. Dan tentunya ini untuk teman-teman yang belum menikah, ini sebetulnya harusnya membuat kita semangat untuk menikah gitu. Dan belajar ilmu pernikahan. Kenapa? Karena tadi penjelasan dari Bapak Fadil bahwa ketika bertatap-tatapan itu ada tatapan rahmat dari Allah gitu. Kemudian ketika berpegangan tangan antara suami dan istri, itu dosa-dosanya berguguran. Jadi betul berarti nikah itu memang ibadah. Kalau ngerasa banyak dosa, segera nikah deh. Terus pegang tangan istrinya. Insya Allah dosanya berguguran. Tapi itu bukan cara salah satunya tentunya teman-teman semua. Intinya materi malam ini luar biasa sekali, dan saya yakin peserta Zoom semua bisa merasakannya, antusias sekali. Di sini terus bertambah pesertanya. Dan kita akan langsung masuk ayah bunda semua ke sesi kedua, yaitu diskusi ya. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Bentar saya lihat dulu. Nanti mungkin akan dijawab secara bergiliran oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Untuk pertanyaan chat rasanya cukup sampai sini dulu. Nanti kita ada interaktif juga Ayah Bunda. Jadi kalau Ayah Bunda mau bertanya, teman-teman semua bisa diaktifkan mic-nya sama videonya biar interaktif, nanya langsung gitu ya. Kalau ini kan melalui kolom chat. Oke, pertanyaan pertama. Oke, sambil saya baca ya. Mohon maaf agak miring kepalanya karena layarnya miring juga. Dari Mbak Santi. Bagaimana kalau suami tahu agama, tapi kurang baik perilakunya kepada istri dan kurang pengertian? Oke, mungkin satu pertanyaan dulu. Silakan kepada Ibu Maria atau Fadil yang ingin menjawab. Pertanyaan dari Ibu Santi, silakan. Terima kasih Bu Santi. Ini sebuah fenomena yang memang bisa kita temui ya. Seseorang mengerti agama, tapi ternyata dalam pelaksanaan dan kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan pengetahuan agama yang sudah dia tahu. Jadi faktor hidayah dan kemauan itu juga penting. Kemudian kesadaran akan tanggung jawab, komitmen sebuah pernikahan itu juga penting. Sehingga kemudian pengetahuan akan dibarengi dengan praktek yang baik. Jika ada kesadaran akan pengetahuan tadi ya, dan kemudian komitmen pernikahan. Tanggapan saya bagaimana? Tanggapan saya adalah satu, bagi istri adalah bersabar dan mencontohkan perilaku yang baik di rumah. Karena perilaku baik dari orang tua itu pasti akan diteladani oleh anak. Jika salah satu dari pasangan ini kurang baik atau kurang memfungsikan perannya sebagai orang dewasa di dalam rumah yang memberikan contoh yang baik pada anak, maka istrilah yang sudah punya kesadaran terlebih dahulu untuk melaksanakan contoh-contoh baik yang ada dalam rumah. Kemudian yang kedua, semua orang pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, baik suami maupun istri. Maka pesan saya, Bunda,
lakukanlah kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, sembari terus berdoa. Karena sang pemilik hati yang akan bolak-balik hati manusia itu adalah Allah. Siapa tahu dengan wasilah kita terus-menerus bergerak menjadi baik, kita melaksanakan amanah dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, hati suami akan tergerak dan sesuai dengan berjalannya waktu akan bersikap baik kepada istrinya. Yang ketiga, faktor budaya kadang sangat kuat melekat ya. Ajaran agama Islam sudah mengajarkan hal-hal yang baik, ternyata faktor budaya, patriarki, seorang laki-laki ditempatkan dominan dalam kehidupan, itu sehingga membuat laki-laki jadi bertindak, tidak bisa bertindak sebaik-baiknya pada istrinya. Maka bagaimana caranya? Ya kembali lagi, jalankan kewajiban Bunda dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk terus mendoakan. Batu pun kalau ditetesi, lama-lama juga pasti akan berlubang. Harimau di hutan rimba, jika lama-lama dijinakkan dengan cara yang baik, maka lama-lama juga akan menjadi hewan yang jinak. Begitu juga dengan manusia yang punya hati, punya akal. Jika pasangannya terus berbuat baik, terus mendoakan, pasti nanti hidayah Allah akan datang di waktu yang tidak terduga-duga. Dan pasangannya akan menjadi laki-laki yang baik, menjadi suami yang baik. Ada tambahan? Ya. Di dalam salah satu kajian epistemologi ya filsafat, apa persamaan antara ilmu dan amal? Nah, ada misalnya pandangan salah satu yang paling klasik, ilmu itu sebenarnya sama dengan amal. Orang yang benar-benar berilmu sudah otomatis dia mengamalkannya. Jadi kalau dia belum mengamalkan apa yang sudah dia ketahui itu, maka dia belum bisa dibilang benar-benar mengetahui. Kemudian yang kedua, ini dari pengertian, kita sering didoakan mendapatkan ilmu yang berguna dan bisa mengamalkan, bermanfaat. Sebenarnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan tadi, ilmu yang berbuah. Sementara mengajarkan ilmu itu bukan mengamalkan ilmu, tapi hanya mentransfer ilmu dari kita kepada orang lain. Nah, orang lain yang kita ajarkan bisa jadi dia yang lebih pandai mengamalkan ilmu tersebut daripada pentransfernya, daripada sang guru. Karena itu berarti doa tadi sebenarnya bukan mendoakan kita menjadi guru, dosen, penceramah, tapi mendoakan kita menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmu agama tersebut, ilmu kebaikan apa saja, apapun profesi kita. Jadi pedagang, jadi olahragawan, musisi, desainer, apa saja ilmunya, tapi dia bisa mengamalkan kebaikan. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Sementara secara praktis tadi, gitu ya, saya ingin menambahkan kepada dari apa yang sudah sampaikan istri saya, bahwa ya laki-laki atau secara umum manusia itu punya ego yang sangat tinggi ya, karena rasa cintanya kepada dirinya yang sangat tinggi. Itu sangat penting, karena dengan ego yang seperti inilah orang bisa survive. Nah, yang terlalu, yang berlebihan ini yang tidak baik. Nah, dengan memperhatikan sifat umum manusia seperti ini, maka kelemah lembutan itu sangat penting, begitu. Jadi yang pertama-tama jangan sampai menelanjangi, gitu ya, atau mengatakan kesalahan, ketidaksetujuan kita kepada orang lain itu yang membuat dia merasa malu, merasa ditelanjangi tadi. Gitu. Jadi lebih baik pada kondisi privat tadi, artinya ajaklah pada kondisi-kondisi yang bicara, gitu kan, sampaikan pikiran kita pada saat pasangan kita itu sedang santai, moodnya sedang baik, diajak makan dulu, itu lebih baik lagi. Misalnya caranya seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk jawabannya, Ibu Santi. Alhamdulillah sudah dijawab pertanyaannya, semoga bisa menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah dan Bunda, sebelumnya izin bertanya. Bagaimana cara istri untuk menyampaikan kecemburuan kepada suami agar suami tidak merasa diprotektif oleh sang istri? Oke, tentang kecemburuan ya. Silakan para narasumber dijawab mungkin. Kecemburuan. Ya, terima kasih Bunda Tia. Iya. Oh, Tia. Oh, Teteh lagi. Teteh atau Bunda ya? Perempuan itu mesti cerdas dan cerdik. Dengan kecerdasan dan kecerdikan dia itu, maka hal emosional, sebenarnya hal emosional berkaitan dengan masalah emosi, cemburu tadi, itu bisa dikemas dan disampaikan dengan baik. Dan dengan cara yang berkelas. Kadang yang saat cemburu, kemudian sisi emosionalnya yang dikedepankan, itu jadi tampak tidak berkelas, tampak tidak tampak menjadi protektif dan mengancam suami. Posesif ya, kata yang tepat. Tampak menjadi posesif terhadap suami. Maka satu, bangun kepercayaan diri Bunda dulu. Bangun kepercayaan diri perempuan dulu dari apa? Dari belajar, dari bergaul, membuka wawasan. Dua, punya sesuatu hal yang dibanggakan. Apa keahlian tertentu? Atau mungkin bisnis, atau mungkin relasi, atau mungkin banyak hal yang bisa dibanggakan dari seorang perempuan. Kemudian yang ketiga, pataskan dirinya untuk menjadi selalu dilihat oleh suaminya. Menjadi lebih cerdas, menjadi lebih menarik, menjadi lebih nyaman diajak komunikasi, menjadi istri dan ibu yang terbaik. Sehingga kalaupun suami akan macam-macam ya, atau tanpa sadar dekat dengan seorang lawan jenis, itu menjadi ancaman yang atau hal yang kecil ya. Itu menjadi sebuah hal yang kecil, bukan lagi sebuah hal yang besar yang akan membuat energi perempuan itu terfokus pada kecemburuan. Jadi kalau saran saya, jangan sampai kita perempuan membuat para laki-laki jadi memandang kita dengan sebelah mata. Sehingga tidak menghormati kita sebagai seorang perempuan dengan berbuat sesuatu yang di luar kewajaran. Atau berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya. Jika terjadi, misalnya seorang laki-laki dekat dengan perempuan, yang itu mungkin sudah diambang kewajaran, maka sampaikan secara baik-baik dengan kondisi yang tenang dan dalam kerangka norma agama. Jadi yang tampak bukan lagi sisi emosionalnya, sehingga tidak tampak positif dan murahan, tapi jika dibingkai dengan syariat agama, ada yang tampak adalah sisi kebaikan yang didahulukan dan sifat yang elegan. Jadi saran saya itu, Bunda atau Teteh ya? Ya Bunda, Teteh semuanya. Saya ingin menambahkan sedikit. Menurut saya sama pentingnya dengan pintar menyampaikan kecemburuan, juga pintar untuk tidak membuat lawan jenis kita cemburu. Cemburu dalam pengertian pasangan maksudnya, pasangan istri atau suami kita ini berlaku keduanya cemburu. Dalam pengertian cemburu yang negatif tadi. Salah satu sumber kecemburuan adalah pada masa lalu, gitu ya. Setiap orang punya masa lalu. Dengan menikah sebenarnya yang penting adalah bagaimana supaya membangun masa depan bersama, begitu kan, sehidup sesurga. Oleh karena itu, supaya pertama bolehlah bercerita, masing-masing menceritakan masa lalunya, menurut saya, gitu ya. Namun kedua, penting juga untuk
penting juga bagi kedua sepasang ini berhati-hati. Kalau bertemu dengan mantan itu bakal berbahaya, ya hindarilah. Ya. Kalau misalnya jangankan bertemu, punya nomornya saja bakal rentan ke dalam hati. Ya jangan di-save nomornya. Sudah, hapus, tinggalkan yang lama itu. Ya demi kebahagiaan bersama gitu kan. Kebahagiaan ini adalah pilihan, harus diupayakan, harus dibangun bersama-sama. Seperti itu menurut saya ya dua hal ini penting. Yang pertama tadi yang ditanyakan, dan yang kedua adalah kita berusaha supaya tidak memicu timbulan negatif dari pasangan kita. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Memang komunikasi ini jadi hal yang sangat penting ya dalam berumah tangga. Baru beberapa hari ini ada salah seorang suami yang bercerita sama saya bahwa beliau telah bercerai dengan istrinya, dan salah satu masalahnya adalah komunikasi. Keduanya tertutup, tidak saling menyampaikan, dan taunya istrinya udah selingkuh dengan mantannya dulu, seperti betul yang tadi Bapak disampaikan. Dan itu bertemunya di mana? Di grup alumni. Di grup alumni, karena dulu pernah satu sekolah. Dan pesannya mungkin Bunda, teman-teman semua, hati-hati dengan grup alumni, apalagi kalau sudah berumah tangga. Itu bisa jadi mantan-mantan yang dulu berkeliaran udah jauh, balik lagi ya. Itu mungkin pentingnya komunikasi agar keduanya bisa saling paham dan saling menyayangi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa nih? Bentar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sebentar. Ibu Rosmita. Oke, Ibu Rosmita. Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan suami agar tidak terjadi kesalahpahaman? Udah komunikasi lagi. Memang komunikasi jadi hal yang penting sekali ya. Boleh silakan dijawab. Ya, terima kasih Bunda Rosmita. Sebuah pertanyaan, sebuah masalah yang umum jamak dihadapi oleh pasangan yang sudah menikah adalah komunikasi. Bahkan sebenarnya hasil penelitian yang dilakukan oleh guru saya, Pak Asep Hairul Ghani, di tahun rentang waktu tahun 2018, bahwa perceraian yang terjadi di kasus-kasus perceraian di pengadilan agama itu, salah satu sumbernya adalah karena faktor komunikasi. Salah satu sumber perceraian adalah faktor komunikasi. Jadi komunikasi ini menjadi sebuah hal yang penting. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi dengan suami? Ada banyak teori mengenai komunikasi. Kalau kita mau makaji, mau belajar ya. Tapi satu hal yang paling penting dari semua teori ini adalah, yang pertama adalah mendengar dengan empati. Mendengar dengan empati itu mendengar apa yang dia sampaikan secara verbal, mendengar dari maksud di balik kata-kata yang dia sampaikan, maupun melihat konteks mengapa dia menyampaikan pesannya pada kita. Jadi mendengar dengan empati itu begitu dalam, begitu luas maknanya. Kemudian yang kedua adalah berkomunikasi di waktu dan cara serta tempat yang tepat. Ini memang hal yang teknis, tapi ini penting. Lihat waktu yang suami bisa nyaman diajak ngobrol. Masing-masing orang bisa berbeda-beda. Bunda bisa melihat dari hasil pola pengamatan sehari-hari, oh suami saya nyaman diajak ngobrol kalau sudah ngopi. Oh suami saya nyaman diajak ngobrol kalau waktunya sebelum tidur di malam hari. Oh suami saya nyamannya diajak ngobrol kalau udah selesai sholat. Oh suami saya nyamannya diajak ngobrol kalau sudah bangun tidur di pagi hari. Jadi masing-masing orang tingkat kenyamanan dalam komunikasinya
bisa berbeda-beda. Nah, Bunda temukan dulu dari hasil pengamatan selama hidup sehari-hari bersama suami. Yang kemudian, yang kedua, itu waktu ya. Yang kedua adalah cara. Nah, cara ini ada namanya bahasa cinta. Temukan bahasa cinta suami Bunda. Ada orang yang nyaman diajak komunikasi setelah bahasa cintanya terpenuhi. Teori bahasa cinta ini hasil penelitian dari seorang psikolog terkenal dari Barat, yaitu John Gray, seingat saya. Ada 5 bahasa cinta manusia. Yang pertama yaitu waktu yang berkualitas, 2 sentuhan. Yang ketiga yaitu pujian atau kata-kata yang baik. Yang keempat adalah hadiah. Yang kelima pelayanan. Jika seseorang sudah terpenuhi bahasa cintanya, maka biasanya untuk diajak berkomunikasi itu mudah. Bahasa cinta seseorang itu biasanya ada yang primer dan ada yang sekunder. Dan pola bahasa cinta ini terbentuk dari mana? Satu, dari keluarga, pola keluarga. Yang kedua, dari proses pencarian dirinya sendiri selama hidupnya. Jika seseorang yang pola bahasa cintanya adalah sentuhan, maka sebelum kita mulai komunikasi dengan pasangan kita, sentuh dulu. Bisa dengan elusan, bisa dengan rangkulan, bisa dengan bermanja, dusel. dengan sentuhan-sentuhan fisik yang mesra, yang intim, baru kemudian awali dengan bicara ringan, kemudian masuk pada topik yang ingin disampaikan. Atau jika bahasa cintanya adalah pelayanan, maka layani dulu semua kebutuhannya di rumah, rutinitasnya, makan, baju, segala hal, sampai kemudian dia tenang, dia nyaman, baru sampaikan pesan yang ingin disampaikan. Mengenai teori bahasa cinta ini bisa dibaca, dicari sendiri oleh Bunda di Google ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat. Nah, tempat itu bisa jadi ada orang yang nyaman, lebih enak ngobrol berdua nih di kamar. Bisa jadi ada orang yang nyaman ngobrol tuh di luar, di taman, di kolam ikan, sesuatu yang nyaman, yang asri gitu. Bisa jadi orang nyaman ngobrol setelah makan di tempat makan. Jadi bagaimana kita tahu? Dari pola pengamatan. Kita kan sudah menikah sekian tahun dengan suami ya. Amati polanya. Nah, nyamannya bagaimana? Bisa jadi nyaman diajak ngobrol itu setelah bercinta. Ada kondisi yang paling tenang dari laki-laki itu adalah kondisi setelah dia bercinta. Itu biasanya semua pesan komunikasi akan dengan lancar disampaikan kepada suami. Ada teori khususnya, jadi berkaitan dengan pelepasan hormon dan sebagainya. Jadi kondisi laki-laki setelah bercinta itu adalah kondisi yang paling nyaman, yang paling tenang baginya, sehingga dia mudah menerima pesan komunikasi. Begitu. Begitu Bunda. Dan mau menambahkan? Oh cukup. Ya, jadi apa tadi ya? Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan tapi jadi lupa. Pahami bahasa cinta, kemudian berkomunikasi di waktu, tempat, dan cara yang tepat. Itu. Insya Allah jika itu sudah dilakukan, maka komunikasi akan bisa berjalan dengan hangat. Dan minim kesalahpahaman. Oh iya, ntar. Iya. Jika berkomunikasi dengan laki-laki, pakai bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Tidak memakai bahasa simbol maupun bahasa sindiran. Straight, ungkapkan pesan Anda, keep information short and simple. Sampaikan dengan short and simple. Sederhana dan pendek. Tidak perlu panjang-panjang. Apa pesannya sampaikan. Nah, dengan begitu maka tidak akan ada kesalahpahaman karena tidak ada bahasa yang bersayap. Gitu. Dari saya.
Oke, lanjut. Intinya kalau bicara sama laki-laki atau suami, to the point ya. Short and simple. Oke, itu salah satunya. Dan tadi bahasa cinta, tempat, banyak hal yang mempengaruhi komunikasi itu dapat disampaikan dengan efektif agar tidak terjadi lagi salah paham antara suami dan istri. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Nur. Assalamualaikum. Sebagaimana penjelasan Bunda bahwa 5 tahun pernikahan merupakan adaptasi karakter pasangan satu sama lain. Bagaimana caranya agar kita tidak gagal di adaptasi pengenalan karakter tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui, banyak perceraian yang terjadi di bawah usia 5 tahun pernikahan. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan. Silakan dijawab mungkin Ayah Bunda narasumber. Iya, terima kasih Bu Nur pertanyaannya. Masalah adaptasi ya. Adaptasi karakter. Ini memang berat. Apalagi jika salah satu pihak, apalagi jika pasangan muda ini menikah tidak mandiri, tidak lepas dari lingkungan keluarga besar. Itu proses adaptasinya akan semakin sulit. Pernikahan itu sebenarnya tidak hanya menikahi fisik orangnya, tapi juga menikah dengan secara keseluruhan nilai yang ada dalam diri pasangan. Nah, materi minggu kemarin di sesi tanya jawab, saya sempat menjelaskan tentang adaptasi ini adalah menemukan titik form of reference, kerangka referensi pasangan, dan juga menemukan form of experience dengan pasangan atau kerangka pengalaman. Form of reference adalah kerangka referensi itu dari mana saja? Dari pola pendidikan orang tua dan keluarganya, dari budaya dan lingkungannya, dari pendidikannya. Saya dari suku Jawa, dari Malang, Jawa Timur. Suami dari Tangerang Selatan, sukunya Betawi. Pola pendidikan saya dari keluarga Jawa tentu berbeda dengan pola pendidikan Betawi. Bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Bahkan pada makanan sehari-hari pun juga seleranya berbeda. Nah, itu perlu ditemukan. Caranya dengan apa? Dengan ngobrol. Secara sederhana dengan ngobrol. Kemudian menemukan dengan kerangka pengalamannya. Kerangka pengalaman, nah proses kehidupan seseorang, baik buruk perjalanan hidup yang telah dilalui, semua pengalaman buruk maupun pengalaman baik yang dilalui itu ikut membentuk bagaimana seseorang itu bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, dan bahkan mengambil keputusan. Maka itu dipertemukan antara pihak istri dan pihak suami. Salah satu pihak tidak ada yang merasa kerangka referensi dan kerangka pengalamannya lebih baik dari kerangka referensi dan kerangka pengalaman istrinya. Karena semua kerangka ini, form of reference dan form of experience, akan menyatu, akan mewarnai kehidupan mereka sehari-hari, dan prosesnya akan berjalan baik jika dilakukan ngobrol dan penerimaan. Jadi kuncinya itu, komunikasi dan penerimaan. Tambah. Apa mantra dari ibu profesional itu main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng, kerja bareng. Itu yang salah satu cara membangun komunikasi atau adaptasi yang bagus. Perbanyak ngobrol bareng, perbanyak aktivitas bareng, dan perbanyak main atau piknik bareng-bareng. Ngobrol bareng, kerja bareng, piknik bareng. Terima kasih. Oke, sudah terjawab, alhamdulillah.
Oke, Bunda, masih semangat semuanya? Masih ya? Tadi sudah ada yang lumayan ngantuk, gak apa. Sambil ditemenin kopi boleh. Temenin kopi dan istri biar makin semangat ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bunda semua. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Ibu Astri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dalam kehidupan berumah tangga, sejauh mana istri harus terbuka kepada suami atau sebaliknya? Apakah segala hal terjadi, bahkan keputusan yang diambil harus selalu diceritakan? Terima kasih. Oke, ini tentang pengambilan keputusan. Silakan mungkin dijawab. Narasumber. Ya, terima kasih Bu Astri. Begini, perlu dilihat dalam konteks apa. Ada hal yang penting, yang sifatnya prinsip dalam sebuah rumah tangga. Yang itu kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri dan tidak bisa menceritakan pada pasangan. Nah, Bu Astri cari sendiri. Mungkin karena begini, antara satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda, antara keluarga yang satu dan keluarga yang lainnya berbeda. Bagi kami, keputusan mengenai anak, tempat tinggal, pendidikan, itu adalah hal yang penting. Tapi bagi orang lain, bagi pasangan lain, itu bisa berbeda. Jadi, lihat dulu konteks keputusannya apa. Baru kemudian menentukan, itu cukup kita sendiri yang mengambil keputusan, tanpa pasangan kita tahu, atau memang harus pasangan kita tahu dari awal sampai akhir. Begitu. Ada tambahan? Ya, saya pikir tidak ada patokan yang berlaku umum ya dalam masalah ini. Masing-masing orang bisa mempelajari dari pengalamannya, mengamati bagaimana keinginan pasangannya. Dari situ dia bisa meramu atau membuat hal yang tepat untuk dirinya sendiri. Misalnya kalau saya pribadi, ini mohon maaf berbagi ya, punya kecenderungan untuk suka kepada transparansi sampai detail, sampai hal-hal yang kecil gitu ya. Maka saya memperlakukan istri saya seperti itu, saya cerita banyak hal, dan saya juga ingin diceritakan banyak hal oleh istri saya. Tapi mungkin ada orang lain yang prinsip komunikasinya atau gaya komunikasinya tidak seperti itu juga oke. Silahkan dipelajari masing-masing dan semoga menemukan rumusan yang tepat. Iya. Oke. Itu tadi jawabannya Ibu Astri ya. Semoga menjawab terkait pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan. Ada juga yang privasi tidak boleh diceritakan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Tami. Ini ibu-ibu semua yang bertanya ya. Ini bawa apa kemana ini? Assalamualaikum. Boleh bertanya. Apakah kalau soundnya ada? Bentar, kita cek sound. Ada ya? Oke. Saya ulangi punten. Apakah kalau misalnya dulu pas nikah belum baca doa untuk yang malam pertama, ini terkait malam pertama doa tadi ya, karena tidak tahu apakah boleh dibaca setelah sekarang tahu? Terima kasih. Silahkan Bapak dijawab tadi yang menjelaskan soal doa sebelum bercinta. Iya, terima kasih. Jawabannya boleh. Saya sendiri membaca doa itu setelah saya menikah. Saya menerjemahkan buku tersebut setelah menikah. Jadi dulu sebelum menikah, yang saya tahu hanya doa yang umum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kemungkinan itulah yang saya baca pada saat sebelum menikah dan setelah menikah. Dan dari segi makna redaksi ayat doa tadi itu juga memungkinkan untuk dibaca kapan saja. Jadi tidak apa-apa. Tidak, ya boleh dibaca sekarang ya terus lah di pada sholat fardu juga mungkin. Oke. Itu tadi jawabannya Ibu Tami ya, bisa tetap dibaca. Karena tadi kalau saya lihat terjemahannya juga
Beberapa doa memang orientasinya lebih ke pasca pernikahan, seperti kasih sayang suami istri, pelayanan, dan yang lainnya. Jadi sebelum ataupun sudah berumah tangga, doa itu bisa dibaca. Kita ke pertanyaan selanjutnya, seperti ini pertanyaan terakhir. Oke, dan memang itu pertanyaan terakhir, ayah bunda teman-teman semua. Oke, sesi malam ini kita mungkin sampai jam 10. Jadi masih ada sekitar 15 menit lagi buat ayah bunda bertanya dan teman-teman semua. Dan untuk kali ini boleh secara interaktif melalui video atau suara. Silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh raise up, nanti kita buka mute-nya. Ada yang masih ingin ditanyakan, ayah bunda semua. Silahkan, mungkin Bang Angga mau nanya nih. Mbak Nur. Mbak Tia, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, kita sampai jam 10. Ada sekitar 15 menit lagi, bisa dimanfaatkan. Atau tadi yang sudah bertanya, takut ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan lagi, tentu boleh. Silakan ya Bunda. Atau silakan. Oh, mungkin tadi Astri kali ya, yang Astri. Udah. Kalau sudah cukup, kalau ada pertanyaan yang kelewat, di minggu kemarin ada yang kelewat kalau nggak salah. Oh iya, Ta. Yang apa? Silakan teman-teman semua ya Bunda. Atau mau ditanya? Oke, karena tidak ada yang bertanya nih, mungkin kita cukupkan saja sesi di malam ini. Kalau memang tidak ada yang bertanya, ya Bunda semuanya. Sesi malam ini kita akan cukupkan dan kita akan bertemu lagi di hari Jumat di sesi ketiga dan jam 4 sore ya, seperti yang ada di flyer ayah bunda teman-teman semua. Dan pastikan ayah bunda juga hadir lagi, on lagi, karena tadi tuh nikah butuh ilmu, mendidik anak butuh ilmu, menjadi orang tua butuh ilmu, makanya kita harus sama-sama belajar. Itu ya, mungkin ada closing statement lah dari narasumber untuk motivasi bagi yang belum nikah atau motivasi buat ayah bunda yang sedang mendidik anaknya nih atau sedang memiliki istri. Silakan. Baik. Jadi pernikahan itu yang baik akan menghasilkan pribadi-pribadi yang baik, suami dan istri yang baik. Lantas menghasilkan keluarga yang baik dan menghasilkan masyarakat yang baik, bangsa yang baik. Akan menghasilkan pribadi-pribadi yang berhasil menuntaskan tugasnya sebagai khalifah, tujuan penciptaan manusia, dan ujungnya adalah surga. Ya. Sementara keluarga yang tidak bisa, nauzubillah, semoga kita terlindung dari itu, mengatasi konflik atau permasalahan tantangannya, gitu ya, itu akan menjadi tidak mampu menghasilkan individu suami istri yang baik, anak keluarga yang baik, masyarakat yang baik, akhirnya menjadi gagal menuntaskan tugas khilafah ini dan akan mendapatkan nauzubillah azab di akhirat. Nauzubillah. Komunikasi itu adalah sebuah hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, dan komunikasi disertai kemauan dan ego, menurunkan ego, sehingga bisa terjalin sebuah hubungan yang harmonis. Tahu dan tetap berpegang teguh pada komitmen, tanggung jawab, visi misi pernikahan, sehingga nanti akan sampai pada tujuannya, yaitu pernikahan yang diberkahi, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi dari saya dua itu kuncinya. Semoga kita semuanya bisa sampai pada cita-cita pernikahan yang kita idam-idamkan. Berkah, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, tidak hanya di dunia tapi juga di surganya Allah nanti.
Amin. Amin. Itu mungkin closing statement dari kedua narasumber kita, teman-teman ayah bunda semuanya. Sedikit kesimpulan, ada 3 hal yang perlu sama-sama kita latih dalam proses menuju pernikahan dan rumah tangga yang sakinah dan berkah. Pertama, motivasi menikah dan berkeluarga itu sendiri harus karena Allah dan nggak cuma orientasi untuk dunia tapi juga akhirat, yaitu kumpul kembali di surganya Allah. Kedua, adaptasi yang harus selalu kita latih karena senantiasa dunia berkembang, anak semakin besar dan kita suami dan istri juga semakin berkembang dan perlu adaptasi dari keduanya. Kemudian komunikasi yang juga harus sama-sama dilatih, mengenali bahasa cinta masing-masing, terutama bahasa cinta untuk diri sendiri, kemudian mengenali bahasa cinta pasangan juga. Itu mungkin sedikit catatan penting dari saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan hal lainnya. Mari kita tutup sesi malam hari dengan bersama-sama melafalkan ayatul hamd. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun amin ya Allah rabbal alamin. Dan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angga, sehat Angga? Saya tutup ya. Jumpa lagi insya Allah hari Jumat dengan tema pendidikan menurut Uthman. Pendidikan anak menurut Uthman.